Di Politeknik Setialan Bandung. Politeknik Setialan merupakan perguruan tinggi kementerian lembaga yang berada di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan berlokasi di Jalan Hayam Wuruk nomor 34-38 Bandung. Pertama kali berdiri dengan nama PT Dian pada tahun 1960 dan selanjutnya dikenal dengan nama STI Yalan. Untuk mendukung fokus pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan vokasional, maka pada tanggal 1 Januari 2020, STI Yalan bertransformasi menjadi Politeknik Setialan. Visi menjadi Politeknik Administrasi berkelas dunia tahun 2044 telah menjadi panduan bersama bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Setialan Bandung dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang terus diadaptasi dengan acuan perubahan zaman, tren, dan isu-isu strategis nasional maupun global dalam bidang administrasi. Upaya ini telah dilengkapi dengan jalinan kerjasama yang produktif dengan stakeholder eksternal serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi yang baik serta kompetitif. Dalam rangka mewujudkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola politeknik yang bereputasi nasional pada 2024, Politeknik Setialan Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder kunci, serta meningkatkan manajemen kualitas yang baik dan efektif. Prospektif merupakan tata nilai yang diterapkan di lingkungan Politeknik Setialan Bandung, yaitu profesional, setia, peduli, kebebasan akademik, terpercaya, integritas, dan inovatif. Seiring berjalan waktu, fokus, dan komitmen Politeknik Setialan Bandung terhadap kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi ditunjukkan dengan peningkatan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan yang efektif dan
Selamat siang semuanya. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di acara marketing talk kami dari Prodi ABSP Politeknik Setiawan Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Jenny Daud sebagai Direktur Politeknik Setiawan Bandung, yang terhormat jajaran dosen di Politeknik Setiawan Bandung, yang terhormat Bapak Kaprodi Prodi ABSP Politeknik Setiawan Bandung. Sebelumnya izin untuk sebelum saya memulai acara ini, saya akan menginfokan dulu tata tertib yang nanti Bapak Ibu bisa laksanakan pada saat acara berlangsung. Jadi untuk nanti ketika pada saat narsum menyampaikan materi, dimohon untuk mute mikrofon, tapi nanti kami juga akan melok mikrofon Bapak dan Ibu pada saat narsum memaparkan materi. Nah, nanti setelah narsum, ada 2 narsum yang sudah memaparkan materi, nanti kami buka sesi tanya-jawab. Pada saat sesi tanya-jawab, untuk Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di kolom chat, atau nanti kalau Bapak moderator meminta Bapak Ibu untuk raise hand juga bisa ya, untuk bicara langsung seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lewat chat atau bicara langsung, tapi nanti tergantung Bapak moderator membaginya bagaimana ya. Nah, untuk saat ini mungkin Bapak Ibu yang menggunakan handphone ataupun laptop, kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk menggunakan laptop karena untuk meminimalisir habis baterai ya. Jadi supaya aman device-nya. Kemudian untuk daftar hadir yang biasanya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini mungkin menunggu, kami akan share daftar hadir pada saat menjelang sesi terakhir acara. Jadi nanti tidak perlu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini tanyakan kapan daftar hadir di-share. Daftar hadir pasti kami share pada kolom chat. Jadi silakan fokus ya untuk melihat dan mendengarkan menyimak materi yang nanti disampaikan oleh narasumber. Baik, langsung saja saya buka acara ini dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya buka acara ini, mari sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Sebelumnya
izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adika Bergi, perwakilan dari Prodi ABSP yang saat ini bertindak sebagai MC/host gitu ya. Dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Dan sebelum memulai acara, mari sama-sama kita sambut Bapak Dr. Joni Daud sebagai perwakilan dari Direktur Politeknik Setiawan Bandung untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Joni Daud, waktu dan layar disilahkan. Ya, terima kasih Mas Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, siang hari ini kita melaksanakan salah satu agenda yang sangat penting. Kita berbicara tentang digital marketing. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Yang saya hormati Bu Yasmin Sahab, kemudian juga yang saya hormati Bu Desi Esa Sriyani sebagai narasumber pada kegiatan webinar ini. Dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan peserta webinar, para dosen di lingkungan Politeknik Setiawan Bandung, para mahasiswa dan juga hadirin yang saya hormati. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang digagas oleh teman-teman di ABSP, dan hari ini atau pada kesempatan ini mengambil topik berkaitan dengan digital marketing. Dan saya kira ini tema ini, topik ini sangat menarik sekali karena situasi dan kondisi saat ini sudah mulai bergeser dari yang dulu bersifat manual, sekarang sudah mulai dengan menggunakan digital. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 mempercepat proses digitalisasi. Namun demikian, teman-teman tetap harus juga, karena istilahnya kalau di negara berkembang seperti di Indonesia ini, yang dimana masyarakatnya masyarakat prismatik, ada masyarakat yang sangat memahami digital atau teknologi, tapi ada juga masyarakat yang masih manual, terutama masyarakat di pelosok-pelosok daerah. Sehingga strategi hibrid atau strategi kombinasi antara digital dengan manual masih dibutuhkan. Tapi dalam konteks kesempatan ini kita lebih cenderung untuk membicarakan masalah digital marketing. Dan saya kira dengan dukungan teknologi ini akan memberikan kemudahan bagi marketing atau memasarkan produk-produk yang kita miliki, baik di level lokal, nasional, bahkan level internasional, sehingga pangsa pasar menjadi lebih terbuka, lebih luas lagi dibandingkan dengan strategi pemasaran yang bersifat manual. Untuk itu tentu saja ini menjadi peluang bagi teman-teman mahasiswa untuk menguasai, memahami bagaimana istilahnya strategi digital, bagaimana digital marketing ini dikelola dengan baik, sehingga kebermanfaatan, keunggulan yang dimiliki akan dapat memberikan dampak yang positif terhadap organisasi maupun juga terhadap profit dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan nanti saya yakin Bu Yasmin dengan Bu Desi nanti akan memberikan gambaran yang lebih konkret lagi, lebih komprehensif lagi berkaitan dengan digital marketing ini. Dan tentu saja ini kesempatan bagi kita semua untuk menggali lebih dalam lagi, mengembangkan berbagai strategi yang memungkinkan untuk melakukan marketing yang lebih efektif dan efisien. Mudah-mudahan kegiatan ini juga berjalan lancar dan tidak hanya dibicarakan, tapi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mencoba mempraktekkan sehingga kebermanfaatannya akan dirasakan betul kalau kita mengaplikasikan, memanfaatkan
menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman di ABSP yang sudah menggagas kegiatan ini. Kembangkan terus, cari materi-materi yang lain yang menarik sehingga dapat mengembangkan wawasan pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi para mahasiswa. Dan mohon maaf bila dalam proses kegiatan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan ke depan bisa kita kembangkan, bisa kita sempurnakan sehingga lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Joni Daud untuk sambutannya. Amin. Semoga kita semua setelah mendengarkan teori ini dari narasumber juga bisa langsung praktek dan memanfaatkan hasil dari praktek itu untuk peningkatan di masyarakat. Baik, langsung saja kita perkenalkan untuk diskusi pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator yang mungkin nggak asing lagi untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa di Politeknik Jalan Bandung. Beliau adalah salah satu dosen luar biasa yang ada di Prodi ABSP. Beliau juga selain sebagai dosen, tidak hanya di Politeknik Jalan Bandung, aktif juga di universitas lain, dan beliau juga sebagai salah satu entrepreneur ya, yang aktif di HIPMI Bandung ya. Jadi beliau juga punya banyak beberapa brand produk gitu ya, dan pastinya sudah sangat familiar sama yang namanya konten digital juga ya. Pastinya beliau sudah pakai channeling di digital marketing gitu ya. Jadi untuk memandu acara ini sama-sama kita undang Bapak Angga Sawijaya. Halo. Halo Pak Angga, apa kabar? Kayaknya jangan Bapak ya, Akang aja ya. Oh iya, Kang Egi. Sehat Kang Egi? Sehat, alhamdulillah. Pak Gasa sehat juga ya. Ya, sehat juga Pak Joni. Alhamdulillah. Akhir tahun walaupun lagi padat kegiatan, selalu fit dan sehat ya Pak Joni ya. Amin, amin. Iya, terima kasih Pak Anggasa. Mungkin nanti untuk narasumber, supaya kita juga lebih kenal dengan narasumber, nanti saya serahkan untuk Pak Anggasa memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa dan fresh, segar-segar cantik pada siang hari ini ya. Baik, untuk waktu dan layar saya serahkan ke Pak Anggasa. Oke, terima kasih Kang Egi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Jadi, terima kasih tentunya untuk Pak Joni Daud atas sambutannya, dan juga terima kasih untuk Kang Egi. Jadi, teman-teman juga selamat datang, ya teman-teman dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik, dan juga di sini ada beberapa audiens umum, ya stakeholdernya dari STI Yalan, dan juga stakeholdernya dari Politeknik STI Yalan Bandung khususnya. Dan juga selamat datang untuk dua pembicara kita hari ini yang tentunya akan berbicara banyak tentang marketing digital. Nah, marketing talk hari ini itu dikhususkan untuk teman-teman dari startup, enthusiast, ya UKM di Jawa Barat dan juga di seluruh Indonesia yang tergabung dengan marketing talk class hari ini di General Lecture Digital Marketing dan How to Improve the Digital Marketing. Khususnya untuk teman-teman semua yang bergerak di industri non-IT atau belum go online, yang pada akhirnya harus go online ya. Karena kalau kita bicara marketing digital itu irisannya banyak ya Bapak Ibu dan Akang Teteh di sini, dan seperti yang hadir hari ini untuk speaker juga informasi, mungkin 70% ialah mahasiswa dan juga alumni yang memang sudah melakukan kegiatan bisnis baik itu sebagai reseller, dropshipper ataupun distribusi channel secara online offline, dan sisanya Bapak Ibu yang jelas pastinya sudah menggunakan online tapi masih via sosial media ya. Di sini ada Ibu Suldini, ada Ibu Dea. Sehat Ibu Suldini. Ibu Suldini dari mana Ibu? Boleh menyapa kami semua? Boleh aktifkan speakernya Ibu? Apakah Ibu ada di Kota Bandung, Jawa Barat, atau di luar dari Jawa Barat, Ibu?
Ibu Suldini, ada Ibu Nevi, dan juga ada beberapa kelas dari ABSP yang sudah hadir hari ini, ya. Dan juga ada di sini Ibu Ismiati, sehat Ibu Ismiati. Ibu Nina juga sudah bergabung di sini. Ibu Ismiati dari Kota Sukabumi ya, UMKM Kota Sukabumi, alhamdulillah. Ibu Nina ini berasal dari mana, Ibu? Boleh menyapa kita saat ini? Lokasi di mana, Ibu? Di Sukabumi, Pak. Di Sukabumi juga. Oke, baik. Nah, itu dia tadi beberapa UKM-UKM ya dari area Jawa Barat yang khususnya luar biasa ya antusiasnya untuk siang ini. Di mana kalau kita bicara online digital, kalau kita mau bicara dengan Ibu Ismiati nih mungkin. Ibu Ismiati sendiri sudah menjalankan kegiatan usaha, Ibu? Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu produknya apa, Ibu? Produknya yang buatan sendiri itu telur asin, kerupuk putih, tapi kita juga reseleri dari Salimah Food, reseleri dari HNI HPAI, pokoknya berbagai bisnis lah. Cuman produk yang benar-benar produksi telur asin dan kerupuk kulit. Yang lain mah reseleri. Oke, dan kalau kita bicara channel online, dari kuliah dulu mulai bisnis mah dari sejak kuliah, dari sejak sekolah SD malah. Jadi dari mulai SD sampai SMA, nah sambil berbisnis, kebawa sampai sekarang kerja pun juga sambil berbisnis di hari Minggu, hari berbisnis. Nah, kalau bicara channeling online, Ibu, apakah Ibu dan bisnis Ibu sudah terafiliasi, sudah tergabung di platform e-commerce online mungkin, Shopee, Tokopedia, atau ada sosial medianya? Belum, saat ini belum gabung sama Shopee sama itu. Masih pemasarannya via WA maupun Facebook, belum gabung ke Shopee. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita coba say hi lagi dengan salah satu audiens kita. Ya, di sini ada Ibu Nina Herlina. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Nina saat ini ada di mana tadi, Bu? Tasikmalaya? Sukabumi juga. Oke. Kalau Ibu sendiri, apakah sudah menggunakan channel online untuk pemasaran produk Ibu? Ada Shopee baju kalau food belum, kalau foodnya belum, kalau baru baju yang masuk Shopee. Baik Ibu Nina, terima kasih Bu Nina. Nah, itu dia Bapak Ibu dan Akang Teteh semua yang sudah hadir hari ini, dan ini juga sekaligus buat mapping bagi dua narasumber kita hari ini, karena dua narasumber kita hari ini kita spesial khusus berasal dari content creator yang sudah mengoptimalkan banyak platform digital, khususnya baik itu platform digital marketplace, Shopee, yang kemarin juga lagi rame 12-12 ya, gitu kan. Jadi omset banyak yang happy ya kemarin 12-12. Aduh, alhamdulillah ini Kang, omset saya ini omset tertinggi sepanjang tahun 2021. Ya mungkin karena banyak yang ngasih bonus ya biasanya di akhir tahun ya, mungkin pegawai-pegawai perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan tentunya kita akan berbicara juga dengan salah satu narasumber yang kita hadirkan, khusus Politeknik STI Yalan hadirkan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dan juga mahasiswa STI Yalan Kota Bandung, seorang dokter ya, fokus di beautician ya, ataupun estetik ya, dan juga seorang yang sangat paham untuk manajemen rumah sakit, karena beliau juga mempunyai degree dari Magister Manajemen Rumah Sakit, dan didapat secara cum laude, dan juga beliau juga menjalankan aktivitas bisnis yang sudah berjalan 5 tahun, fokus di klinik kecantikan, ya, yang ada di Kota Bandung, dan laboratorium klinik yang terafiliasi di beberapa kota di Indonesia. Dan juga beliau sangat aktif fokus membuat konten lewat channel sosial media Instagram dan juga TikTok dan juga beberapa marketplace lainnya. Ini dia, kita sambut Dr. Desi Esa, diplomat Cipta Emas, ya, rekan saya, sahabat saya, dan termasuk salah satu K-popers cabang Cigondewa dan sekitarnya ya. Oh, bukan. Apa kabar, Desi? Ya. Annyeonghaseyo. Baik. Iya. Ya, oke.
mungkin menyapa dulu kali ya, Kang Anggasa. Sebelumnya terima kasih atas undangannya kepada Politeknik STI Alan Bandung, juga mengucapkan selamat siang kepada Dr. Joni Daud, juga jajaran dosen yang hari ini sudah hadir, dan juga teman-teman sekalian, mungkin saya nyebutnya teman-teman ya, teman-teman sekalian yang udah join di webinar kita kali ini. Mungkin biar enggak kaku, memang saya bicaranya seperti ini, jadi jangan kaget ya kalau nanti ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah join, dan juga Kang Gasa terima kasih, Kang Egy juga thank you so much buat kesempatannya. Oke, boleh lanjut Kang Gasa. Oke, terima kasih Dr. Desi. Nah, jadi kalau kita bicara marketing digital, sebelum masuk ke dalam pemaparannya Dr. Desi sendiri, bisa di-share nggak? Mungkin hal apa waktu itu yang membuat Dr. Desi akhirnya coba untuk jadi, mungkin bisa dibilang full-timer ya, full-timer content creator. Atau mungkin masih part-timer? Sebetulnya gini ya, mengenai konten kreator ya, itu sendiri ya teman-teman. Jadi memang seperti tadi Kang Gasa sebutkan, saya sebelumnya tuh agak aktif ya di sosial media, terutama Instagram. Jadi saya tuh mulai bisnis 2016, waktu itu saya baru lulus jadi dokter, baru selesai internship di Madura, saya praktek di Madura, kemudian saya memang fokusnya di konten kreator. Tujuannya kayak iseng-iseng, terus saya nerima endorsan 1 dan 2, kemudian saya berpikir, kenapa ya saya aja yang di-endorse, kenapa nggak saya aja yang jualan, gitu. Nah, dari situ sebetulnya saya dapat banyak masukan juga dari teman-teman, kayak, coba deh kamu jualan, orang aja percaya kok sama kamu, kamu bisa jualin produk orang, kenapa nggak jualan gitu. Akhirnya saya jualan, sampai saat ini, sampai detik ini masih jualan, tapi seiring berjalannya waktu, ada 1, 2 dan kesibukan, jadi memang udah nggak terlalu ngonten banget sih gitu, karena ada beberapa hal yang lebih penting seperti yang harus diurus, jadi konten kreatornya udah diambil alih oleh tim yang lain gitu. Oke. Nah, itu berarti kita punya irisan buat teman-teman di sini, khususnya yang tadi yang masih jadi mahasiswa, untuk kita bicara bisnis digital, itu bukan cuma hanya bicara di marketernya, ya, tapi juga content creator itu as a entrepreneurial skill ya, Dr. Desi ya, yang mana akhirnya teman-teman semua berjualan atau mungkin membuat personal branding yang baik, akhirnya dari personal branding itu dikemas dalam bentuk konten yang kemudian akhirnya bisa di deliver ya, didistribusi kontennya ke orang banyak. Baik itu mungkin nanti fokus ke karakternya, mungkin pendidikan, ataupun seperti Dr. Desi, dokter kecantikan, dengan mungkin satu line yang utama juga tentang mungkin Korea ya, per K-popers dan turunannya. Itu mungkin yang pertama. Dan Dr. Desi, satu lagi sebelum mungkin akhirnya meng-capture juga framing teman-teman yang hadir di sini, di mana kita bicara hari ini bukan cuma hanya jago jualan gitu kan, tapi juga sebagai content creator tadi itu kita harus aktif, dan seperti tadi alasan Dr. Desi, di mana itu jadi salah satu channeling untuk akhirnya menjual produk apa yang Dr. Desi punya, yang kalau orang lain aja tadi itu yang sebelumnya Dr. Desi dan mungkin partner bisnis di perusahaannya itu bayar orang untuk akhirnya memasarkan produk, kenapa enggak kita sendiri ya, seperti itu kan, dengan mungkin DNA ataupun dengan mungkin roh yang lebih jelas ya, karena kita yang punya produknya gitu. Nah, satu lagi mungkin Dr. Desi, di mana apa sih mungkin tantangan ataupun mungkin peluang yang Bapak Ibu semua di sini hadir hari ini yang tentunya bisa didapatkan ketika Bapak Ibu ataupun teman-teman di sini yang akhirnya go online atau go digital, baik itu secara marketplace ataupun sosial media, sekaligus mungkin jawaban itu sekaligus bisa membuka materi dari Dr. Desi hari ini. Silakan. Oke, jadi terima kasih Kang Gasa. Jadi saya boleh share screen ya presentasinya. Nah, kebetulan presentasinya sih sebetulnya tulisannya tidak begitu padat, tapi buat teman-teman yang mau nanya seputar digital marketing, boleh tanya, karena kebetulan saya sendiri juga udah beberapa kali ikut seminar, jadi teman-teman mau nanya apa aja, mau nanya iklan atau nggak ada yang di PowerPoint saya, boleh aja ya. Karena ini
sifatnya free gitu. Oke, jadi kebetulan ini bahasanya campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena I have no idea pas pertama kali ini ternyata sangat luas audiensnya, range usianya juga sangat luas. Jadi kalau tidak ada yang tidak kurang paham gitu, boleh langsung tanya aja ya teman-teman. Jadi judulnya itu Scale Up Your Business with Digital Marketing. Nah, ini pembawanya saya sendiri, Dr. Desi. Sebetulnya saya seorang dokter, tapi di perusahaan saya menjabat sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Jadi saya ini adalah marketing gitu. Baik, scale up your business itu artinya adalah pengembangan bisnis kan. Jadi mengembangkan bisnis kalian melalui digital marketing. By the way, sebelumnya sebenarnya pengembangan bisnis itu tidak hanya melalui digital marketing. Digital marketing ini adalah salah satu ibaratnya cara gitu supaya bisnis kita bisa berkembang. Jadi masih banyak poin yang lain yang kita juga harus fokuskan, tapi kita pengenalan dulu mengenai digital marketing itu sendiri ya teman-teman di sini. Oke, next. Nah, di sini apa aja sih yang akan dibahas ya teman-teman? Pertama itu target market. Ini tuh basic banget setiap kita mau memulai bisnis. Aduh, ngomonginnya target market lagi, bosen gitu. Tapi ini ada salah satu experience saya yang saya rasa teman-teman tuh harus tahu gitu. Karena saya menjalani bisnis itu berarti dari 2016 sampai detik ini tuh udah banyak banget, nggak selalu mulus ya, tapi udah banyak banget juga kegagalan-kegagalan yang saya temui yang ternyata jawabannya itu tuh bukan dari buku, bukan dari seminar, bukan dari webinar, tapi dari pengalaman saya sendiri gitu. Jadi kita mengetahui lagi bagaimana sih kita tuh menentukan target market untuk bisnis kita. Yang kedua itu digital marketing bible. Artinya adalah kayak kitabnya digital marketing. Mungkin banyak teman-teman di sini dan audiens di sini yang baru kan, maksudnya nggak begitu paham mengenai digital marketing. Oleh karena itu kita jangan langsung dalam-dalam banget nih gitu. Gimana kalau kita bicaranya superficial dulu, karena nanti yang lebih dalamnya itu akan lebih pusing sebetulnya. Karena saya juga belajar itu nggak semalam gitu ya teman-teman, tapi at least teman-teman tahu digital marketing teh naon sih gitu kan, banyak yang kayak gitu, apa sih. Nah, yang penting tahu dulu aja. Yang ketiga tuh sosial media trends ini tuh 2021 tuh yang ngetrend tuh apa sih? Kok aku endorse si A, si B udah keluar ratusan ribu, jutaan gak ngefek. Kenapa ya gitu kan? Pasti ada nih teman-teman yang sudah menjalani bisnis online juga bertanya-tanya, dan kenapa kita harus go online ya? Karena salah satunya tuh sebetulnya untuk saya sendiri go online itu dari pertama saya bisnis itu 2016 ke 2017 tuh saya sudah mulai bisnis online. Tapi kan pada saat itu kompetitor sedikit banget ya teman-teman. Maksudnya saingan teh dikit banget deh, yang main Instagram juga ya berapa orang. Sekarang sih siapa yang nggak main Instagram? Siapa brand atau merek bisnis yang nggak main Instagram? Nah itu tantangannya tuh susah. Jadi nanti kita akan bercerita juga mengenai sosial media trend tuh sekarang yang lagi ngetren apa sih gitu. Kenapa aku endorse nggak ngaruh gitu kan? Pasti banyak nih teman-teman. Iya sama-sama aku juga gitu. Oke, next ya. Nextnya itu untuk menentukan target market kita, ya teman-teman di sini ada yang sudah mulai bisnis, tapi banyak juga yang belum mulai bisnis. Atau ada yang baru-baru nih, belum setahun. Andai kita bilang ya 6 bulan deh dok, gitu baru mulai. Oke, pertama saya mulai bisnis, saya nggak ada tuh ngurus-ngurusin kayak ginian tuh nggak ada. Jadi otodidak, benar-benar go show. Pokoknya langsung nih aku punya produk. Aku pertama kali jualan skincare kan. Aku ada produk skincare nih, aku suka, aku jualan. Tapi ingat 2017 tuh kompetitor sedikit banget lah ya. Nggak ada MS Glow, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi laku ya, bisa dibilang laku. Jualan online dengan waktu itu followers juga cuman baru 4 ribuan gitu kan, sedikit lah ya kalau misalnya kita bilang gitu. Laku banget sampai akhirnya running sampai sekarang. Jadi ini penting banget, siapa sih customer kita. Dulu atau mungkin teman-teman sekarang di kuliah kan belajar ya, target market itu satu, gendernya apa, range usia 18 sampai 24, interestnya apa, musik, olahraga, atau games gitu kan. Kemudian domisili di mana, pekerjaan, penghasilan, seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh bisa aja kita dapetin ketika kita bikin kuesioner gitu, kita kasih kuesioner ke orang. Tapi buat teman-teman yang sudah mulai bisnis, ini tuh bisa banget diaplikasikan. Dan ini harus diaplikasikan menggunakan database ya teman-teman. Database teman-teman sendiri. Jadi customer-customer yang order udah online itu dicatat. Jadi jangan dibuang gitu aja, ditaruh di Excel.
Kalian cari, itu kan pasti ada nama, alamat, nomor telepon, itu kan format pengiriman. Apa sih yang harus kita pentingin gitu di poin ini gitu kan. Pertama itu, jadi jangan bikin klasifikasi kayak grup yang tadi saya sebutin. Misalnya kayak yang penting gendernya cewek cowok, usianya range-nya segini-segini. Jadi kalau pengen bener-bener setidaknya kita ruginya sedikit lah, nggak rugi banyak-banyak. Kita harus presisi. Setidaknya kita bisa membayangkan di otak kita customer kita teh bentuknya kayak gimana. Apalagi kalau orderannya udah ratusan kan kita mah nggak kenal sama customer ya kan. Tapi kita harus bisa membandingkan kalau customer kita nih di depan kita tuh dia bentuknya seperti apa, orangnya seperti apa. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambar cowok ganteng sama cewek cakep ya, perempuan sama laki-laki nih. Dua orang ini tuh memiliki kriteria yang beda banget loh guys. Walaupun dua-duanya masih muda gitu ya. Mungkin teman-teman ngeliatnya kan ini Akang dan Teteh yang masih muda, tapi ini beda banget. Kenapa disebutin beda? Pertama kita lihat nih Kang Alex ya. Dia dari penampilannya kelihatannya pakainya casual. Kayaknya sih bajunya ya orangnya nggak terlalu branded gitu sepertinya gitu kan. Kemudian kita lihat itu minum kopinya tuh Starbucks gitu kan ya guys, itu hobinya ngafe gitu kan, pakai kacamata. Kalau dilihat-lihat nih dari usianya kayaknya dia 30 tahun sampai 35 gitu. Ini ceritanya adalah customer teman-teman, dia udah beli barangnya teman-teman ya, bukan imajinasi gitu. Kemudian ada lagi di sebelah sampingnya nih ada teteh-teteh ya kan. Kayaknya dia K-popers apa anak band gitu karena kaosnya Nirvana gitu kan. Cakep, kayaknya dia sukanya fashion atau beauty ya kan, masih muda. Terus gayanya tuh unik, eksentrik. Apakah dia Gen Z? Karena gaya-gaya Gen Z itu beda, dia nyentrik gitu. Kalau misalnya kalian buka TikTok, kalian bisa lihat gaya-gaya anak Gen Z itu udah beda. Emang penting ya kayak gitu? Penting banget. Cara kita berbicara ke customer kita tuh penting. Kalau kita ngobrol sama gebetan, ibaratnya nggak nyambung kan, yang nggak jadian kan, sama aja. Kita ngomong ke customer, kita promosi pakai bahasa kita, tapi customer nggak tertarik, nggak jadi beli tuh teman-teman. Jadi di evaluasi nih hal-hal kayak gini, oke? Hal ini tuh retargeting market ini aku lakuin lagi ketika usia bisnis aku udah 3 tahun. Jadi dari pertama bisnis dibikin target marketnya, 3 tahun tuh harus dibikin lagi karena apa? Karena zaman itu berbeda, customer kita tuh trennya udah beda. Jadi get into their persona. Persona itu ya manusia seutuhnya gitu. Tadi gendernya, usia, pekerjaan, domisili, hobi, apa sih yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, teman-temannya tuh kayak gimana, teman-teman di tongkrongannya gimana. Udah kayak FBI kita loh teman-teman. Musik favoritnya tuh yang kayak gimana, gamesnya kayak gimana yang mereka suka, brand yang dia gunakan tuh apa untuk outfitnya. Sosial media yang paling sering digunakan mereka tuh apa. Kalau misalnya teman-teman nanya, misalnya kayak aku bilang, ini kayaknya si Kang Alex ini nongkrongnya di Starbucks, kita bisa nilai sepertinya strata ekonominya dia middle up. Karena kita tahu ya Starbucks itu kan ya mahal ya guys ya gitu. Bukan misalnya teh gelas gitu kan. Jadi kita tahu nih nanti kita naruh harga barang kita tuh berapa. Kalau misalnya ternyata mayoritas customer kita nih kayak Kang Alex, kita boleh lah naruh harga tuh agak tinggi sedikit. Terus usia 30-35 itu kan sepertinya sudah bekerja atau lagi S2 ya, adalah mereka penghasilan. Jadi bolehlah kita naruh harga kita naik dikit. Karena kalau terlalu murah tuh untuk ukuran mereka nih customer kayak gini tuh mereka bisa mikir ini murahan gitu. Jadi kita harus jangan salah guys, naruh harga pun jangan salah. Jadi kita nggak perlu tuh nanya, Kang Alek punten sebulan tuh dapat penghasilan berapa, itu kan nggak sopan ya. Jadi kita bisa lihat tuh dari kayak gini. Kedua nih, misalnya sosial, aku bilang kan teman-temannya kayak gimana. Karena kalau misalnya mereka puas dengan produk kita, si Kang Alex ini puas, dia akan sebarin ke teman-temannya itu loh. Terus paling sering Kang Alex ini nongkrong di mana. Disitulah kita promosi gitu loh. Karena kurang lebih customer kita itu nantinya kayak Kang Alex lah. Orang-orangnya ini bentukannya kayak gini. Kalau dia suka nongkrongnya di coffee shop, kita promosinya di coffee shop. Atau kita collab sama si coffee shopnya itu. Atau kita nanti promonya, kontennya nih kita buat nih desainnya itu hubungannya jokes-jokes tentang kopi. Seperti itu. Kalau misalnya jualannya bukan kopi ya guys ya. Misalnya
Sosial media yang paling sering digunakan sehari-hari, Kang Alex nih kayaknya paling sering, misalnya aku sukanya pakainya Instagram. Ya sudah, kita ngebusnya di Instagram. Ngapain repot-repot main di YouTube atau TikTok gitu. Karena mereka nggak ada di situ. Orang-orang yang mau beli barang kita nggak ada di situ. Itu guys, itu penting banget. Jadi bukan cuman gendernya apa, range usianya 18 sampai 24. Ya berapa, yang paling tepat tuh berapa, itu perlu tahu ya. Musik yang disuka apa, karena nanti buat bikin konten guys gitu loh, bikin konten tuh kan pakai musik ya kan, kalau musiknya nggak nyetem sama telinganya customer kita, aduh bikin sakit telinga, di skip itu, konten kita nggak didengar, nggak dilihat. Jadi mereka tuh sukanya apa, games gitu kan, games juga kadang-kadang kan kita bikin games ya di konten kayak Disordered, atau misalnya kayak games TTS, atau games misalnya banyak lah games-games yang ada di konten yang mungkin teman-teman sering lihat, nanti aku tunjukin juga salah satu contoh konten games atau meme atau jokes itu. Kemudian seperti musik favorit tadi sudah, pertemanan sudah. Jadi kita bisa mendeskripsikan customer kita sedetail itu. Sama halnya kita mengetahui pacar kita gitu loh, pasangan kita seperti apa, itu wajib banget. Karena enggak, kalian akan miss. Kalian nggak tahu di mana harus promosi, kalian nggak tahu gimana harus ngomong ke customer, kalian nggak tahu gimana harus pakai kata-kata saya, gue, aku, tuh kalian nggak tahu karena kalian nggak kenal customernya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, jadi nggak nyambung. Nah, misalnya yang contoh kedua nih, si Teteh Sani ya, aku bilang Teteh Sani nih, kayaknya dia nih mungkin 20 ke bawah, karena anak-anak Gen Z zaman sekarang mukanya agak tua guys, ya kan, karena dia banyak-banyak terinfluence dengan sosial media, gayanya agak lebih dewasa dari usianya ya kan. Anggaplah ini usianya 19 tahun. Hobinya dia beauty and fashion. And then dia gayanya seperti ini. Kemudian ketika ditanya-tanya, ternyata sosial media dia paling sering main TikTok. Gen Z tuh paling sering banget main TikTok. Dia nggak suka nonton YouTube yang lama gitu, durasi videonya yang 20 menit, 30 menit, mereka tuh nggak suka. Mereka suka yang 8 detik tuh udah ngakak gitu. Itu mereka. 8 detik tuh kayak udah wow gitu. 8 detik tuh udah kayak mereka tuh udah tahu banyak. Itulah Gen Z. Jadi habits-nya tuh beda. Dengan si Akang Alex ini mungkin dia lebih dewasa mainnya IG atau mainnya YouTube gitu. Tapi kalau si Teteh Sani ini kayaknya dia lebih sukanya TikTok. Bukan kayaknya yang misalnya dari wawancara mereka gitu. Ya sudah, karena misalnya customer kita nih banyaknya under 20, banyaknya usianya ABG nih, anak SMA baru lulus, baru mau kuliah. Mereka banyaknya main TikTok, ya sudah kita iklannya di TikTok, jualnya di TikTok. By the way, di TikTok udah ada TikTok Shop ya, aku juga udah coba dan itu nggak terlalu ribet. Kemudian juga konten-kontennya kita bikinnya di TikTok yang cuma 8 detik. Nggak usah pakai kamera profesional karena 8 detik doang gitu guys. Yang penting dia punya power stop di mana orang tuh oke, gue lihat nih iklannya, oke gue lihat nih kontennya gitu. Jadi belum lagi misalnya kita punya target customer ibu-ibu. Beda lagi dong ya teman-teman cara ngomongnya. Nggak mungkin misalnya kalau ibu-ibu yang sering di rumah, dia kan sukanya misalnya mostly tuh nontonnya ya nonton. Jadi kadang gini, ada satu cerita di mana ada yang jualan ember, jualan gayung, jualan kayak kebutuhan rumah tangga. Mereka tuh trafficnya tinggi banget tuh jam 6 pagi sama jam 11 siang. Di mana saya yang jualan skincare, jam 6 pagi mah nggak ada yang beli. Belinya teh malam-malam, jam 7 malam pulang kerja. Itu habits-habitsnya mereka. Jadi kenapa ternyata setelah ditanya-tanya, kalau ibu rumah tangga itu, ya dok, atau jam 6 lagi nyalse, misalnya lagi nunggu di mesin cuci, jadi sambil buka-buka Shopee. Atau jam 11 mah udah beres kerjaan, udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu, tinggal santai nonton gosip gitu kan, sambil lihat-lihat Shopee. Nah itulah mereka jam-jam mereka belanja. Itu makanya kita harus tahu banget. Sama satu lagi, itu ibu-ibu misalnya kan, kalau ibu-ibunya bukan sosialita ya, ibu-ibu rumah tangga yang biasa di rumah kan, jarang banget nongkrong di Starbucks atau coffee shop kan guys. Jadi kita harus tahu juga kalau misalnya barang kalian tuh baju muslim, hijab, kalian tuh mainnya promosinya melalui apa gitu. Yang kalian akan ajak collabs tuh siapa. Itu penting banget. Kalian tahu detail persis banget customer kalian apa. Sebelumnya kan harus sudah punya barang. Yang kedua siapa yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli,
capek guys, bikin barang itu capek banget. Jadi ini penting, boleh di screenshot ya. Semua menggunakan database existing customer kita minimal 6 bulan. Lebih baik 1 tahun. Bukan menggunakan random questionnaire. Jadi kayak aku baru mau mulai bisnis, kalau misalnya kalian mau menentukan produk apa yang orang-orang suka, mungkin bisa pakai questionnaire. Tapi untuk mengetahui exactly sebenarnya siapa customer kita, itu harus pakai database kita sendiri. Jadi jangan dibuang ya buat teman-teman yang udah jualan. Kalau yang belum jualan, trial dulu. 3 bulan, 6 bulan, kalian lihat tuh trennya tuh kayak gimana, yang beli teh siapa sih barang aku teh. Itu di-save, disimpan, jangan dibuang. Itu data mahal. Oke? Lanjut, udah tahu ya tentang siapa customer kita. Nah, sekarang tuh sebelumnya siapa sih kompetitor kita? Lagi-lagi karena saya ini jualannya skincare, jadi saya mencontohkannya skincare. Mungkin kalau teman-teman ada yang jualan fashion ya, baju, hoodie, atau misalnya distro, atau tadi ada yang jual telur asin, atau misalnya ada yang jual fashion, gamis, itu bisa dipraktekkan juga di bisnis teman-teman sekalian. Tapi karena kalau saya skincare, jadi saya mencontohkannya di sini adalah skincare lokal. Jadi double check your kompetitor. Janganlah berbisnis tapi nggak tahu kompetitornya siapa. Ya, udah keluar dari webinar ini kalian harus cek kompetitor aku tuh siapa ya gitu. Jadi jangan ngerasa nggak ada pesaing gitu. Kalian tuh harus bersaing. Cari saingan kalian, kalau bisa itu yang di atas kalian sedikit lah. Jadi kita bergurunya sama. Jadi pesaing kita tuh sebenarnya ada orang yang menginspiring kita, yang bisa membuat kita tuh lebih baik dari si pesaing ini kan. Jadi carinya yang lebih gede gitu. Untuk brand skincare saya sendiri itu namanya Glow Game, kebetulan baru rebranding 26 September yang lalu. Jadi masih merangkak lagi dari brand saya yang lama. And then brand saya kan skincare, kedua lokal. Jadi saya tuh lihat agak-agak mirip itu brand di lokal brand itu adalah Something dan Elsa Skin. Di sini ditulis kalau mencari kompetitor itu, carinya apple to apple yang sama. Jadi yang memiliki klasifikasi bisnis yang sama. Janganlah, misalnya saya bisnisnya skincare, saya bandingin sama teman saya bisnisnya tuh fashion, baju gitu, clothingan. Itu nggak apple to apple. Jadi kalau skincare ya bandinginnya sama skincare. Kalau makanan, jualannya bandinginnya sama bisnis makanan. Itu yang apple to apple. Jadi kenapa saya mengambil Something sama Elsa Skin ini adalah kompetitor saya, karena mereka berdua sama-sama skincare, sama-sama lokal, bukan produk Korea. Target marketnya ini sama, perempuan yang tadi saya sebutin sebelumnya. Karena saya sudah meresearch kan kayak gimana sih target marketnya mereka. Udah jadi FBI juga itu. Range harga produk saya sama mereka sama, cuma bedanya mereka lebih terkenal gitu. Jadi kita bisa belajar nih dari dua brand ini. Yang tidak boleh dilakukan tuh apa sih sebetulnya? Yang tidak boleh dilakukan itu membandingkan. Ini satu, mungkin teman-teman udah ada yang pakai juga Something ini karena viral banget kan. Itu dengan MS Go. MS Go Raffi Nagita, siapa yang nggak tahu, di film juga, di iklan juga udah banyak. Kan sama-sama skincare dok, kenapa nggak bisa dibandingin? Karena kedua brand ini tuh beda banget. Sama-sama skincare, sama-sama lokal. Bedanya apa? Bedanya tuh cara promosinya. Si MS Go tuh pakai artis-artis viral. Mainnya TV, Instagram juga main. Tapi dia mainnya Atta, Aurel, siapa lagi ya? Yang viral lah. Tadi saya sebutin Raffi Nagita. Something nggak main kayak gitu. Something tuh mainannya dia beauty influencer, Sarah Robert, Sarah Ayu, kemudian ini aku sebut-sebut ya, mungkin teman-teman yang perempuan udah akrab banget, mungkin follow juga Cinderella, kemudian banyak lah ya influencer yang ada di Instagram. Mereka promosinya tuh, mereka nggak endorse Raffi, mereka nggak endorse Aurel, enggak, karena mereka tahu yang mau beli barang aku nih bukan followersnya Raffi dan bukan followersnya Nagita gitu. Terus bisnis strateginya beda total. Something ini dia nggak pakai reseller, mereka tuh stokis. Sedangkan MS Go, kalian tahu ya, MS Go kan udah banyak tuh reseller, distributor, ya keagenannya tuh banyak banget. Jadi mereka tuh gedenya tuh dari sistem keagenannya itu sendiri. Sedangkan Something tuh enggak, dia tuh sepertinya nggak banyak-banyak juga, nggak ngaruh-ngaruh. Nggak usah, kalau nggak banyak-banyak juga nih yang mau jadi stokis aku nggak apa-apa karena aku gede sendiri. Tapi mungkin di belakangnya bisnisnya mereka itu joinan banyak sama orang-orang hebat gitu. Karena mereka progresnya cepat dari 2019 sampai sekarang mereka udah viral banget. Kemudian tadi ya udah bisa dibaca juga. Jadi jangan dibandingkan MS Go dengan Something. Sama bisnis kalian pun gitu ya teman-teman sekalian. Kalian punya bisnis basreng misalnya gitu. Sama-sama basreng tapi carilah yang
agak-agak mirip lah gitu kompetitor kalian itu. Atau misalnya apa ya, kalau makanan sebenarnya saya kurang berpengalaman ya, mungkin baju kali ya, baju nih misalnya baju teman-teman Erigo ya, siapa sih yang nggak tahu Erigo kan, kemarin di New York Fashion Week kan. Erigo itu fashion lokal, sekalian bandinginnya dengan yang dari luar itu misalnya Champion gitu, walaupun sama-sama viral dan sama-sama bagus, itu nggak apple to apple gitu. Jadi semoga konsepnya dipahami, kalian cari kompetitor kalian yang apple to apple, sama-sama kemiripannya banyak itu ya guys ya. Next. Sama kayak selanjutnya itu check your competitor itu kalian harus tahu. Misalnya kalian ini newbie, saya ini baru bisnis, saya mah mahasiswa, boro-boro bikin sistem-sistem gitu kan, ngurusin tesis juga, ngurusin skripsi juga udah puyeng, disuruh bikin sistem-sistem. Ini saya tulis di bawah, gede sendiri itu lebih cuan karena kalian bisa ngeraup sendiri keuntungannya ya kan. Tapi kalau misalnya kalian gedenya barang-barang, which is kalian itu partnership, reseller, keagenan, itu semua tuh kalian gedenya cepat. FYI dulu dari 2017 aku tuh gede tuh di reseller. Waktu itu reseller aku tuh 150 lebih, tapi sekarang ini udah ngedrop. Ini tuh biasa ya udah ngedrop karena saya akhirnya bilang kayaknya bisnis saya nggak mau keagenan, saya mau ngegedein brand kayak kalian FYI, kalian tahu brand Sariwangi kan, kalian taunya masih existing tuh, padahal 12 tahun yang lalu dia udah bangkrut, dibeli sama Unilever. Harganya aja berapa, mungkin 1 T harga brand Sariwanginya aja. Mungkin kalian nggak tahu ya. Jadi brand itu harganya mahal banget. Jadi jangan sembarangan ya bikin brand. Nama misalnya kayak kebab Turka, misalnya jualan nih, misalnya makanan kebab ya gitu, namanya kebab Turkiem gitu. Cari nama yang bagus lah guys gitu. Misalnya kebab Ali, kebab apa gitu. Nama yang unik karena nama itu barangkali kalian sukses tuh bisa dijual gitu loh guys. Next ya. Jadi kalau kalian pengen nih gede sendiri, kalian tuh harus master, kalian tuh harus tahu bisnis, harus ada background bisnis. Tapi kalau kalian, aku pengennya gede-gede bareng, bikin sistem reseller, tapi aku nggak tahu caranya, kalian ikutin tips aku ya, karena aku juga aku kan basicnya dokter, jadi aku juga bukan pebisnis. Jadi kalau kalian noob atau newbie, kalian harus mengadaptasi dari sistemnya kompetitor. Caranya gimana? Jangan males bikin list, jangan males research, jangan males ngedata ya. Kalian bikin 10 list kira-kira brand apa sih yang di skincare lokalnya ada apa aja. Ini kan karena skincare ya. Misalnya aku list nih, Something, Access Skin, Avo Skin, True to Skin, apalagi Wardah, kan sekarang banyak kayak Emina, tapi itu mereka sih udah hebat banget ya kalau Wardah sama Emina. Terus bikin aja 10 list nih, kalian nih catet apa aja ya, siapa ya kompetitor saya gitu. Nah setelah itu kalian jadi FBI deh, kalian pura-pura jadi orang yang mau jadi reseller. Saya punten teh, saya minat nih jadi reseller, gimana syaratnya tuh kalian data ya, maksudnya kalau bisa ada PDF-nya kalian minta. Terus biasanya kalau reseller kan kayak ada diskaunnya, ada rewardnya, misalnya kayak kalau achieve nih target berapa produk dalam 6 bulan bisa dapat emas batang atau segimana tuh kalian catat deh pokoknya tuh sistemnya bagaimana, persyaratannya apa aja, hadiahnya apa aja. Terus kalau misalnya lagi ada apa ya kayak one prestasi nih nggak lanjut nih, kira-kira punishment-nya atau sanksinya tuh seperti apa itu kalian catat banget 10 brand itu ya. Kan nggak harus buru-buru kalau kayak gini. Kalian ya text time aja, yang penting dapat semua infonya. Jangan malu deh, aku tuh suka kesel ya sama orang yang belum mulai tuh udah malu nanya-nanya gitu, males gitu. Kalian kalau udah kaya baru boleh, kalau misalnya belum jangan malu guys, itu mah daripada kalian rugi gitu. Jadi kalian tanya-tanya sedetail mungkin, karena itu aku ngelakuin sendiri. Aku chat nggak pakai display picture ya kan, malu kan ceritanya, maksudnya takutnya keciri gitu kan. Ini kan owner ya brand ini gitu. Jadi kalian gimana suka-suka pakai fake number kayak gitu, kalian tanya itu ke semua brand itu ya. Udah nih, kalian jangan mengimitasi 100%. Kalian bisa mendata atau mengolah dari 10 brand ini. Kalian mix and match ini, aku mau pakai sistemnya gini. Nanti gini. Yang kira-kira cocok dengan bisnis kalian. Tapi at least kalian nggak bikin dari nol kan. Kalian ngambil dari orang lain. Dan I think semua bisnis tuh melakukan itu kok. Jadi itu nggak dosa-dosa banget. Next ya, gede sendiri lebih cuan, gede bareng-bareng lebih cepat. Kalian mau cuan gede apa cuan cepat? Kalau misalnya mau cuan gede, saran aku
kalian harus udah berpengalaman. Better sih cuannya cepet ya. Pasti pengennya balik modalnya cepet. Next-nya itu lagi-lagi who is your competitor tuh mereka, aku teh jualannya di mana ya? Aku teh punya barang nih, misalnya baju atau gamis, aku teh jualannya di mana ya tuh? Banyak banget sekarang teh, ada yang jual di toko, ada yang jual di WhatsApp, ada yang jual di Facebook, ada yang jual di TikTok. Aku teh bingung jualan di mana. Nah, balik lagi ke kompetitor, guys. Itu juga pertanyaan aku, dan aku tuh udah tanya-tanya sama ibaratnya kayak konsultan lah, aku tuh jualan di mana ya? Asal banyak banget sekarang tuh ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, apalagi sebutin itu semua ada ya kan. Masa aku kudu bikin di semua e-commerce gitu, terus yang jadi admin aku juga gitu kan ya guys, ya pasti kayak gitu kan nanyanya. Jadi kalian tuh harus tahu mereka tuh kompetitor kalian nih jualannya di mana aja. Jualannya online, offline, atau online dan offline. Kalau misalnya offline, dia buka store sendiri, apa jualan di Guardian, di Watson, atau di Century, atau dia jualan di Sogo, atau jualan di mana nih kalau misalnya offline gitu. Itu juga penting ya, kayak misalnya jualannya di supermarket, hipermarket, Jogja, kayak gitu tuh ngaruh banget. Online, kalau online tuh di e-commerce apa di website atau di WhatsApp doang. Kalau misalnya di e-commerce-nya yang mana nih? Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak itu banyak kan ya guys. Yang laki-laki biasa banyak di Topet, yang perempuan biasa banyak di Shopee karena Shopee itu ribet katanya gitu. Jadi kuncinya kalian tuh nggak perlu buka di semua toko. Ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini nggak perlu jualan di semua toko. Semuanya siapa yang mau jadi admin kan repot ya. Ngelola stok, ngelola toko itu repot banget. Jadi jangan jual di semua. Kalau misalnya aku nih skincare aku ngelihat something sama Elsa Skin ini kompetitor aku, ya udah mereka buka toko di mana nih? Buka aja di situ. Misalnya kalau something tuh dia nggak buka di Lazada, ya udah jangan buka di Lazada. Misalnya something bukanya di Tokopedia sama Shopee, ya udah main aja di dua itu. Karena apa? Karena something ini kan brand gede, pasti mereka udah research, udah cari, udah meneliti market mereka itu paling banyak di mana. Kalian kan kalau mau jualan pasti di pasar yang banyak orangnya kan, bukan pasar yang sepi ya. Pasar yang banyak orangnya juga kalau misalnya aku jualan skincare, di pasarnya banyaknya bapak-bapak, ya nggak laku juga. Kalau capek gitu kan kayak aduh aku capek nih research sendiri lagi ngedata kayak gitu. Lihat aja kompetitor, pasti kompetitor itu udah ngelakuin research, dan kebetulan kan tadi aku sudah bilang sebelumnya target market aku dan kompetitor aku nih sama, harus ada mirip dong, harganya harus sama, orang yang beli harus sama. Ya udah jualan di situ, udah case close. Jadi jangan dibingungin, gedein di situ karena di situ di e-commerce itu helpful banget walaupun potongan adminnya gede ya, kalau di sini ada orang Shopee. Potongan adminnya itu gede sampai dengan 10% kalau kalian udah Shopee Mall. Jadi make sure kalian kalau menentukan harga itu kalian kali 5 kali lipat. Jadi kalau modal kalian 10.000, kalian jual 50.000. Kenapa dok masih 50.000? Kalian harus mikirin nanti kalau ada promo double date 12 11 11. Atau 12 promonya cuma 10%, 20% mau laku. Jadi jangan ya udah aku mah jualan diuntungin dikit naikin dikit yang penting untung. Nanti gimana kalau promo? Orang-orang mah brand-brand promonya buy one get one. Udah gitu brandnya udah gede. Kamu gimana mau menang kalau kayak gitu? Jadi dari harga awal kalian harus naikin 5 kali lipat. Belum potongan Shopee ya kan? Kalian ada potongan Shopee itu 10%. Kalau misalnya star seller cuma 2,5, jadi itu harus dipikirkan. Aku nggak tahu teman-teman yang udah mulai jualan di mana. Kalau cowok banyaknya di Tokopedia sih. Oke, next ya. Jadi jualan di tempat kompetitor jualan. Selanjutnya itu final thoughts-nya nih. Final thoughts nih, dari yang tadi saya bicarakan itu belum tentu loh. Data kompetitor, tadi saya bilang kan, kalian kumpulin tuh data kompetitor, itu bukan jaminan tuh bisnis kalian akan sukses. Enggak juga. Jadi itu adalah ibaratnya kayak kalian nyontek aja sih. Nyontek tapi nilainya belum tentu 100. Belum tentu. Karena bisnis itu nggak bisa nyontek. Setiap bisnis walaupun sama-sama skincare itu nggak bisa. Jadi berarti dari tadi saya berbicara, pertama udah tahu ya, teman-teman harus sudah tahu nih target marketnya siapa. Sudah final check juga kualitas produk kita tuh sesuai nggak dengan kebutuhan market gitu. Kalian mau bisnis, pokoknya aku mah nih penyanyi, aku punya studio, aku mau bikin aja nih sewa studio buat apa namanya tuh latihan ngedance misalnya kayak gitu. Tapi ada enggak yang mau nyewa gitu pas pandemi gini, Kak. Jadi jangan semau-semau sendiri. Kita sebagai pebisnis
itu kadang kita nggak suka barangnya, tapi kalau orang-orang suka, ya udah kita harus jual, kan untung. Jadi kita harus lihat juga, jangan semau kita gitu. Jadi kalian teh jualan teh harus tahu juga produknya orang-orang mau nggak sama produk kita gitu. Sudah final pricing tadi sedikit-sedikit di-spill ya, harga HPP-nya harusnya 3-5 kali lipat lah, supaya kalian nanti untuk ada promosi itu masih ada cuannya lah. And then sudah tahu formulasi promosi strategi penjualan yang akan digunakan, itu nanti mungkin akan dibahas lagi. Jadi kayak kalian promosi di mana, kalian bikin konten di mana, berdasarkan tadi target market kalian. Kalian mau ngomongnya bahasanya apa nih? Saya, kamu, aku, kamu, saya, Anda, gue, elo, me and you, atau gimana, itu kan harus disesuaikan dengan yang beli gitu. Terus trial semua formulasi, tadi kan udah tuh, itu cuma sedikit ilmu yang bisa saya sharing, tapi kalian di trial itu selama 1 tahun, tapi kalian lihat di bulan ketiga, bulan ke-6 sampai ke bulan 12 itu tuh formulasi itu tuh berhasil atau enggak. Saya yakin pasti ada up and downs, pasti ada bisnis mah ada naik turun, tapi itu cenderung naik apa cenderung nyungsrep ya? Kalau cenderung nyungsrep itu yang salah pasti di kita, bukan di yang lain ya. Next-nya customer feedback ya. Customer feedback ini adalah untuk startup, UMKM, usaha mikro, kecil menengah, ini paling penting. Customer feedback itu adalah kritik. Kita tuh paling benci dikritik sama orang. Tapi setelah saya jadi pebisnis, saya tuh pengen banget dikritik. Saya tuh pengen tahu yang kurang teh apa. Emang panas kuping ngedenger, tapi itu justru yang bikin bisnis kamu maju. Makanya tadi saya bilang saya itu rebranding. Saya tuh punya brand 2016, brandnya tuh estetik, terus mengalami penurunan, dan juga saya lihat nih tren-trennya sekarang nih kayaknya customer saya tuh lebih ke anak muda, saya ganti nama jadi Glow Game. Itu 2 nama yang beda banget gitu. Itu dari apa? Dari customer feedback. Customer feedback tuh wajib banget kita dengarkan. Dengarkan semua hal yang mereka suka dari produk kita tuh apa aja. Aku suka soalnya pengepekannya rapi. Aku soalnya nih serumnya bagus nih, bisa sembuhin jerawat. Aku suka soalnya ini harganya pas di kantong. Tapi aku nggak suka adminnya lama bales. Aku nggak suka nih packagingnya yang ini susah nih. Sabunnya keluar, facial washnya keluar, packagingnya nggak suka. Aku nggak suka nih warnanya gonjreng hijau. Aku sukanya warna-warna yang minimalis. Itu semua kalian tampung ya. Selama 1 tahun kalian tampung, karena kalau berubah juga jangan cepet-cepet guys. Satu masa punya sistem, punya barang, baru sebentar ganti, jangan gitu juga. Jadi setahun tuh kalian tampung, itu catet. Kalau sebagai owner harus, kalau belum punya banyak pegawai, kalian harus mau catat sendiri apa aja sih yang kurang, apa aja sih yang mereka suka gitu. Customer feedback juga tuh bisa membantu kita untuk menentukan mana produk yang harus di-discontinue. Ini kayaknya nggak laku deh, kayaknya orang-orang nggak suka, ya udah kita nggak usah promosiin lagi. Dan mana produk yang harus kita kembangkan, wah orang-orang nih banyaknya sukanya yang ini nih, kita kembangin lagi yuk. Misalnya tadinya ada masker rasa jeruk, misalnya masker jeruk. Orang-orang suka nih masker jeruk, berarti antara orang-orang suka jeruknya atau orang-orang suka maskernya. Jadi aku tambahin aja nih sekarang ada masker apel, ada masker anggur gitu. Jadi dikembangkan gitu guys. Dari apa? Dari feedbacknya customer. Dilihat juga penjualan paling banyak itu setiap bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-12 tuh paling banyak tuh produknya jenis apa yang terjual. Nah, ada nih produk yang kayak sebulan aja laku 5 tuh enggak gitu guys. Laku 1 juga enggak. Nah, itu udah kalian tinggalin walaupun kalian suka banget nih. Menurut kalian ini produk the best banget, bagus banget. Kagak ada yang beli, ya kan capek-capek, jadi itu nggak usah dipikirin, harus dibuang. After sales ya, jadi after sales itu perlu. Kita mau customer itu repeat order, kita mau customer itu yang loyal, bukan customer yang cuma sekali beli, terus udah nggak beli lagi, enggak. Jadi after sales, abis beli nih di Shopee, kalian tanya, Kak, punten barangnya udah sampai ya? Kalau boleh minta ulasannya dong di Shopee, kayak gitu guys. After sales itu penting, jadi jangan sabodo amat, udah beli yang penting aku udah dapet cuan, bye, jangan. Terus misalnya kalian lagi nggak laku nih hari ini nih, aduh seret banget nih hari ini sales gua baru 1 juta misalnya kayak gitu. Gimana ya, kalian chat tuh 20 orang di Shopee. Halo Akang, halo Teteh, Assalamualaikum, punten. Gimana nih kok udah lama nggak order, harus kayak gitu. Dok capek atuh dok 20 orang, wedek di select all, copy, pas langsung kayak gitu ya kan, selesai. Jadi itu harus ada, jadi ada ikatan emosional dari customer ke produk kita. Kadang aku juga bingung ya sama customer aku, misalnya sebulan kan ada ribuan yang beli,
4.000, 5.000 orderan nih. Kenapa ya brand aku kan nggak terkenal gitu. Kenapa nggak brand yang Asa Skin? Kenapa nggak brand yang lain? Karena ada ikatan emosional. Karena aku ngerasa deket sama dokter. Karena aku suka nih dokter tuh orangnya kocak. Itu ada orang yang beli tuh karena itu loh. Jadi kalian juga harus mementingkan ikatan emosional ya. Next ya. Nah, digital marketing Bible ini intinya ya. Intinya adalah sekarang apa aja sih yang ada dan sering di digital marketing teh apa sih, saya teh nggak paham. Pertama nih, kalian tuh harus tahu ada namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau kalian Google, misalnya kalian main Google nih, keluar tuh manfaat minum kental manis, langsung keluar tuh yang di atas. Nah, itu namanya SEO. Kalian nggak harus masterize, kalian nggak harus pinter di semua ini. Kalian bisa bayar orang. Kalau misalnya saya nggak bisa dok bayar orang, nggak usah main dulu di situ. Ya biasanya orang yang udah main ini tuh orang yang ada dana untuk bakar duit gitu. Udah ada dana untuk rugi. Oke guys, paham ya? Bisnis itu pasti ada ruginya. Jadi kalau main SEO itu biasanya dia harus memiliki high quality content, harus ada apa aja sih contoh kontennya, blogging orang, beauty blogger, biasanya berupa tulisan atau di YouTube. Kemudian image and videonya harus bagus. Ada juga namanya newsletter. Kalian kalau buka email tuh suka ada kan newsletter yang kayak iklan-iklan dari brand apalah, dari misalnya dari Pomelo atau dari Zalora tuh biasanya mereka suka ngasih, atau dari Sosiola mereka biasanya ngasih email marketing. Ada juga metadata. Terus biasanya yang kayak gini-gini, yang penting mah kalian tahu aja ada namanya SEO. Nah, ya kalau kita Google misalnya skincare terbaik Indonesia yang keluar teh MS Glow, yang pertama kali muncul teh MS Glow, itu namanya SEO. SEO ini merupakan skill yang susah, bahkan orang IT juga belum, atau SI atau orang digital marketer tuh belum tentu jago. Ini susah banget, makanya mereka dibayarnya mahal. Tapi kalau misalnya kita belum bisa di sini, nggak apa-apa, masih banyak cara yang lain guys, oke? Tapi yang jelas sistem yang kita cari di Google langsung muncul nomor 1 kan namanya SEO. Next-nya itu ada namanya email marketing. Email marketing ini info kepada customer biasanya. Kalau lagi ada produk baru, kita mau launching nih, kita ada event baru nih, misalnya lagi ada 11-11, 12-12, atau kita lagi ada hari raya lebaran, mau ngucapin, atau Christmas, bentar lagi kita ngucapin email marketing. Atau misalnya kita lagi ada promo, tadi udah saya sebutin, bentukannya kayak gini nih guys. Ini dari Sosiola ya, contohnya kayak gini. Email marketing itu biasanya kalau kita udah punya website, jadi kita itu salah satu program yang ada di website gitu. Jadi kalau aku nyuruh orang admin anak IT aku untuk di event-event spesial, tolong dibikin email marketing, dan biasanya udah subscribe ya ke email itu, ke website itu. Aduh dok, aku belum punya website. Ya udah, tenang, kita masih banyak cara yang lain ya. Kan aku bilang ini mah cara-caranya biasanya orang-orang yang udah siap buang dana lebih aja di situ. Tapi yang jelas kalian tahu, oh jadi kalau saya nerima email yang promosi-promosi teh namanya email marketing. Nah, kalian harus tahu, mahasiswa-mahasiswa di sini ya. Next-nya itu juga ada content marketing. Content marketing ini bisa kita lihat di sosial media, Instagram, TikTok, atau yang lainnya. Ini salah satu contoh yang saya screenshot dari Instagram jualan saya. Jadi kalian bisa search juga @glowgame.id. Nanti saya juga mau kasih lihat. Nah, di sini tuh content marketing tuh ada apa aja? Ada blog. Jadi masih banyak orang yang bikin blog ya, kayak beauty blogger. Jadi berupanya tuh tulisan, website. Jadi bentuk itu WordPress gitu. Mereka biasa banyak bicara, mereview produk, ada event apa mereka datang dia cerita di situ, tapi bentuknya tulisan, itu blog. Emang masih zaman dok? Masih ada fansnya. Balik lagi, produk kalian tuh target marketnya siapa? Jadi balik lagi. Kalau nggak ada, misalnya customer aku mah nggak ada yang nulis blog, nggak ada yang suka baca blog, ya udah kalian nggak usah bikin blog, oke? Nextnya infografik. Infografik tuh misalnya kayak gini guys nih, yang warna hijau. Ini kan produk saya masker nih di sini. Ini tuh infografik. Jadi kayak dia fungsinya apa aja. Jadi kayak produknya, fungsinya, atau ingredients atau bahannya apa aja. Terus ditulis kayak gini. Ini namanya infografik. Jadi orang kan jualan online. Jadi yang kita jual itu adalah apa yang kita foto. Kan kalau kita zaman dulu kita ke Matahari, ke Ramayana, kita datang lihat barangnya. Sekarang orang-orang nggak bisa nih datang lihat barang. Kalian harus jualan via foto. Jadi wayahnya kita modal untuk bikin foto yang bagus, karena kita ditentukannya dari foto. Ini kalau fotonya bagus, infonya menarik, orang jadi mau beli gitu. Di sini ini
dari tadi bunyi Shopee soalnya aku jualan juga ya guys, masih rame. Jadi ini ada namanya konten giveaway. Ya ini salah satu nih. Kalau misalnya konten teh apa aja sih Bu Dokter? Konten kita bisa bikin konten giveaway buat nambah-nambah followers ya. Makanya followersnya baru 200 lagi kan. Aduh gimana biar rame. Kasih giveaway. Apa aja, orang mah ada suka yang gratisan. Enggak harus mahal, enggak. Apa aja yang kalian mampu. Misalnya kayak kalau jualnya basreng ya udah kasih basrengnya gitu gratis. Bikin giveaway lah pokoknya intinya nih, ini konten giveaway. Karena ini produknya Korea, jadi aku collabnya collab sendiri, nggak butuh persetujuan dari brand tersebut. Udah gitu brand ambassadornya ganteng kan, Kim Son Ho nih. Ya udah, lagi ramai lagi kemarin kan, lagi ada kasus jadi lagi hot. Jadi ya udah bikin giveaway. Padahal yang aku giveawayin produknya 3 gitu. Tapi kan ini yang nge-follow bisa ratusan. Jadi bikin konten giveaway. Ini konten promosi. Jadi kalau ada promosi itu gimana ya yang menarik, bikin yang harga coret. Misalnya di sini atasnya 100.000 harga coret jadi 52.000. Wah, pasti laku. Jadi jangan cuma diskonnya doang yang gede, tapi ada harga coret gitu. Pasti ibu-ibu di sini juga gitu dah. Kalau belanja ke Ramayana tuh bukan cuma lihat yang diskonnya gede gitu, tapi pasti lihatnya ada harga coret. Atau di flyernya Indomaret tuh. Kenapa makanya di Indomaret tuh pakai harga coret? Karena ibu-ibu mah sukanya harga coret. Kalau kalian belanja di Indomaret, suka dapat tuh selebaran brosur kan, kayak gitu. Ini infografik ya, adalah kita soft selling, jualan. Ini testimonial customer, belanja dapat duit 50.000 cenah. Terus ini info-info produk-produk kita detailnya berupa motion graphic. Motion graphic tuh misalnya kayak foto, tapi dia ada yang gerak-gerak gening itu guys. Ngerti kan? Misalnya ada fotonya nih sabun, tiba-tiba ada yang gerak set. Misalnya di sini fungsinya, ini isinya apa aja, ini harganya, terus pakai lagu-lagu. Paling bagus ada lagu ya, jadi balik lagi. Konten kita jelek, kalau ada lagunya jadi bagus. Jadi jangan males pakai lagu. Jangan males bikin konten. Kalian jualan cuma lewat visual. Oke, ini sosial media ya, konten-konten. Ini kalian bisa cek ya di @glowgame.id. Kalian juga bisa follow karena masih ada giveaway tuh kan aku promosi. Ini giveaway-nya masih berlangsung nih, 20 Desember terakhir. Kalian join ya. Next ya. Itu digital marketing Bible, itu marketing channel. Itu marketing channel tuh maksud aku di mana kalian mau promosi, mau jualan, mau upload konten, itu ada di website, WhatsApp, Facebook, e-commerce. Kalau e-commerce nih silakan di mana market kalian berada. Kalau misalnya FYI teman-teman di sini yang nggak tahu, di e-commerce paling banyak itu ternyata penggunanya adalah Tokopedia, walaupun di Shopee yang gembar-gembor kayak banyak itu Shopee ya kan, tapi ternyata yang paling banyak usernya itu masih Tokopedia, yang brand ambasadornya BTS sama Blackpink. Jadi tapi aku mah belanjanya di Shopee dah, nggak tahu kalau teman-teman di mana. Mungkin bapak-bapak mah lebih suka Tokopedia, Bukalapak. Kalau cewek-cewek biasanya Shopee. Ya udah kalian tahu nih, wah gila ya, ada 147 manusia loh di sini. Ini tuh target kalian loh, market kalian loh. Ini yang mau beli produk kalian ada di sini semua. Jadi kenapa belum online? Gitu. Kenapa masih mengharapkan tetangga yang beli? Tetangga mah yang beli cuma sekali, seminggu juga nggak nyampe sekali. Ini ada 147 manusia loh di Tokopedia. Jadi jangan nggak online ya. Atuh dok gimana susah jual, nanti itu bisa di mungkin pembahasan selanjutnya di Tokopedia sama Shopee. Aku juga udah sering ikutin kelasnya mereka gimana caranya nge-boost sales. Yang jelas kalian harus mulai jualan online. Nih banyak banget orang-orang di sini. Orami udah bangkrut by the way. Jadi kayaknya ini belum update. Nah, sosial media trend nih sekarang aku harus endorse, paid promote atau gimana ini? Sekarang tuh yang hits tuh apa? Aku baru kemarin Jessica Iskandar 20 juta nggak dapat apa-apa. Misalnya gitu ya kan. Aku udah ngalamin banyak. Siapa kalian sebut influencer, aku udah coba, namanya rugi mah udah biasa guys. Kita lihat ya. Oke, kita belajar dari 2018 sampai 2020. Aku nggak tahu 2017 kalian udah lahir apa belum. Karena kayaknya usia kita jauh banget ya. Oke, 2018, 2020 tuh yang paling ngetrend itu apa? Endorsement artis, KOL, Instagram. Wah, pokoknya Instagram banget. TV tuh masih loh iklan-iklan di TV ya. Wardah, Garnier, Pond's, Everwhite, terus apa lagi tuh? Fair and Lovely, itu kan di TV.
billboard ya yang kalian lihat di jalan, radio juga Ardan, apalagi tuh MGT Radio, Rase FM, masih itu 2018 2020 sampai sekarang sih, maksudnya masih itu. Terus iklan kalau di Google Ads itu Google Display Network tuh misalnya kayak kalian lagi main games nih Mobile Legends atau PUBG atau kalian lagi main games Ludo, tiba-tiba suka ada iklan tuh yang muncul kayak pop up, itu namanya GDN, Google Display Network ya. Itu kalian settingnya di mana di Google. Itu kalau ngomongin biaya semuanya sama aja guys, itu bisa kita setting gitu. Kemudian YouTube kan biasanya kalian kalau lagi lihat nih misalnya Jerome Pauline atau Nancy Judge atau Nadia Omara, tiba-tiba suka ada iklan. Dulu mah YouTube nggak ada iklan nih, sekarang kayak TV, kayak nonton TV tahu dikit-dikit iklannya nggak. Karena mereka ini para pebisnis sudah tahu, udah nggak ada nonton TV gitu, sekarang mah nontonnya YouTube. Jadi iklan. FB Ads itu yang kalian lihat di Instagram. Iklan-iklan yang kalian lihat di Instagram tuh dia IG Ads, tapi dia settingnya di Facebook Manager. Jadi settingnya di FB tapi placementnya tuh di Instagram sama di Facebook. Itu kita bisa belajar lagi sendiri karena itu panjang banget pembahasan. Itu aku belajar. Sama e-commerce ads itu sama lagi balik. Misalnya kalian lagi buka aplikasi atau website ya guys ya, lagi buka website ya misalnya tiba-tiba suka ada tuh si Shopee muncul di sebelah pojok kanan atau di paling atas yang bannernya oranye ada barangnya. Itu namanya e-commerce ads. Itu kita biasanya di Shopee itu ada namanya Shopee Ads, kita bayar startnya dari 10.000, kalian bisa iklan per harinya, mulai dari 1.000 juga kalian bisa iklan. Sama Tokopedia Ads, itu karena aku mainnya di dua situ, aku punya Lazada tapi aku nggak gedein karena nggak ada yang beli aku di Lazada. Jadi itu tuh iklannya di mana sih settingnya gitu, pasti nanya kan gitu. Kenapa jadi Shopee itu iklannya di Shopee Ads sama Tokopedia Ads, bukan di FB Ads, bukan di IG Ads gitu. Satu lagi ada call TikTok sama Twitter nih lagi hits ya. By the way teman-teman tahu nggak, Twitter itu sekarang lagi booming banget. Aku udah nggak main Twitter, aku main Twitter 2014. Ternyata kebetulan tim aku tuh banyaknya Gen Z. Tim aku tuh 24 tahun ke bawah, beda tipis ya sama aku. Jadi masih pada muda guys, aku teh nanya gitu kan, kalian teh kalau buka teh apa sih gitu, aku teh kenapa ya di Instagram sepi banget, aku mah mainnya Twitter. Kenapa main di Twitter? Soalnya di Twitter mah bisa nyerocos, bisa punten ya, bisa ngebacot gitu guys, bisa ngebacot tapi lega. Kalau di Instagram mah harus ada fotonya, harus ada apa gitu, kalau tulisan doang aneh. Ternyata sekarang tuh masih rame di Twitter. Jadi kalau kalian yang belum main di Twitter, kalian wajib Twitter. Aku juga gitu, karena aku nggak main Twitter, jadi tim aku yang main Twitter. Sama TikTok tuh 2. Sekarang 2021 tuh apa dok yang paling bagus, yang paling hits? Sama kayak 2018 ini, tapi ditambah micro influencer sama komunitas. Mereka tuh mainnya di komunitas. Dulu nggak ada, sekarang tuh udah banyak komunitas. Komunitas tuh apa? Komunitas tuh jadi, kita ngomong micro influencer ya, micro influencer tuh yang followersnya tuh kurang dari misalnya 5.000. Ada namanya nano influencer yang followersnya kurang dari 1.000. Itu bisa jadi influencer, bisa. Sekarang mah orang udah nggak tertarik dah sama orang-orang endorse kayak gitu. Karena apa? Karena tahu udah di endorse, jadi nggak percaya. Kayak Rachel V-nya, apalagi Aukarin, kan kalian tahu kalau Aukarin bawa barang ya, dan itu mah di endorse gitu. Tapi kalian bisa bayangin power atau kekuatan yang dibawa sama orang yang bukan influencer. Orang percaya loh, padahal dia tuh lagi promosi gitu. Banyak yang followersnya cuma 1.000, tapi bisa ngedatengin sales ke aku banyak. Jadi tahu dari mana produk ini, dari sini. Pas dicek teh posting biasa, nggak pakai lagu, nggak gimana, posting biasa, tapi itu tuh orang lebih percaya, believe me ya, itu orang lebih percaya dibanding kalian buang-buang endorse. Sama lah ke tetangga tuh, kalau misalnya ibu-ibu di sini ya, kasih atuh Bu basrengnya 1. Biar si tetangganya teh, alhamdulillah Bu Ismi, terima kasih ya, ini basrengnya enak sekali di status WA gening. Kayak gitu. Kan orang-orang tuh yang di WA tuh jadi, si Bu Ismi jualan basreng gitu. Paham ya? Ya namanya usaha harus ada modal gitu, nggak ada yang mau promosiin cuma-cuma, siapa yang mau ya kan? Sama kayak kita kalau ke teman, misalnya aku jualan ya, aduh belum ada yang laku hari ini, minggu ini teh satu aja barang satu aja teh belum ada yang laku, misalnya guys gitu kan. Di nggak ada yang laku, ya udah misalnya temanku ada yang beli nih, berbaik hati ada yang beli, udah kasih bonus apa kek yang harganya lebih mudah, yang harganya lebih murah. Misalnya dia beli skincare serum, aku gratisin sih sabun tuh biasa harga lebih murah.
aku gratisin ya, tapi kamu posting ya gitu di sosial media, di Instagram, di IG Story, ntar gue repost. Itu emang ngaruh dok, ngaruh, trust me, itu ngaruh banget. Pasti followersnya dia, nih kan dia bukan influencer, teman aku doang biasa, followersnya juga mungkin 2.000 gitu. Kamu skincare-nya itu, iya aku belanja ini dapat ini loh, aku mau dong dapat gratis juga. Dari kita nggak bisa bayar influencer, tapi kita bisa melakukan hal itu, jadi just do it. Jadi udah nggak bisa bayar influencer, nggak mau juga ngelakuin kayak gini, gimana? Tuh dari tadi Shopee aku berisik banget kan, banyak yang beli. Jadi harus mau guys, modal, usaha mah ada kudu butuh modal ya, nggak ada yang nggak modal. Nah sekarang kita balik komunitas. Mungkin teman-teman di sini banyak yang suka fashion, suka skincare, karena aku ngomongin skincare. Itu sekarang ada komunitas banyak ya teman-teman. Komunitas, jadi aku modal di situ. Jadi kayak aku bikin grup, aku yang bikin grup sendiri, bukan aku join grup orang. Kok bisa orang-orang mau masuk ya grup Dokter Desi? Karena aku kasih barang, jadi mereka mau masuk. Jadi aku bikin sayembara, dicari 100 orang beauty influencer yang mau dikasih produk gratis. Gitu guys caranya. Jadinya pada mau join grup aku. Nah di sini aku kasih lihat ya. Kalian lihat nih, kelihatan nggak sih? Ada 84 partisipan ini grup satu, aku grupnya ada banyak. Terus buat apa dok grup-grup banyak kayak gitu? Jadi kalau misalnya aku mau ada promosi nih, aku mau promosi, tolong dong guys ini kontennya, tolong dong bantu up di sosmed gitu. Terus misalnya kayak aku mau, aduh sepi banget nih nggak ada yang bikin konten. Terus tadi kan kata Kang Gasa, kan dokter pembuat konten. Ada capek-capeknya guys, nggak bisa kita tuh jadi semua, aduh aku lagi runyem nih, aku mau nyuruh grup ini aja yang bikin konten, aku kasih barang, misalnya 5 orang ini aku cari ya siapa, tolong dong bikin konten, di-up ya tanggal segini, di-up-nya tanggal 12/12, soalnya 12/12 aku lagi sale, di-up lah sama dia. Terus kalian karena nggak bikin konten, akunya fokusnya ngerjain yang lain, udah aku nggak bikin konten, akunya juga nggak kerja ya nggak bisa. Jadi harus ada usahanya gitu. Jadi komunitas ya teman-teman sekarang tuh mainnya komunitas. Kalau skincare udah banyak komunitasnya. Jadi setiap brand sekarang tuh dia punya sebutan sendiri-sendiri. Kalau ada namanya something aku nggak tahu, tapi ada sister brand dia namanya Glowing Potion, dia namanya Glow Gang. Kalau aku Glow Gang, nama komunitas aku anak-anaknya Glow Gang. Ada juga misalnya Avoskin apa, terus misalnya Luke kosmetik namanya Goddess, nama community-nya Goddess. Jadi sekarang tuh aku belum main komunitas, aku baru tahu ternyata sekarang teh bukan mainannya selebgram. Aku nggak bilang selebgram gede itu nggak ngefek ya, aku nggak bilang. Tapi kalau dibanding 2018, aku pernah endorse Anya Geraldine. Anya Geraldine cuma bayar 2 juta waktu tahun 2019. Langsung di hari itu sales aku 1 hari 10 juta. Pada saat itu tuh gede banget rasanya ya kan. Kemudian aku Nadia Omara, ada YouTuber, aku endorse 2019 apa 2020, aku bayar dia 12 juta untuk bikin 4 konten di YouTube. Ngaruh itu langsung kayak misalnya salesnya berapa. Tapi itu dulu, kalau sekarang ya kalian, aku pernah semua yang lain gitu, maksudnya influencer yang lain, dapatnya 0, bahkan nge-follow aja nggak ada. Pernah nggak? Pernah kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak mau terlalu beresiko, mainnya di micro-influencer. Micro-influencer dikasih barang gratis, mereka mau bikin komunitas. Aku belum tentu ada yang mau bikin kayak dokter. Kalian join dulu komunitasnya. Kalian intip di komunitas itu aktivitasnya ngapain aja. Kalian cari ilmunya. Kalian harus mau. Itu ya. Jadi mainnya di micro-influencer yang followersnya 1.000, 5.000, 10.000 masih oke. Sama di komunitas. Atau mainnya itu pertemanan kayak gitu-gitu, itu oke banget. That's a wrap, itu udah selesai. Tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya apapun, iklan gimana, ini boleh aja. Nah ini juga Instagram aku boleh follow-follow, nanti aku follow back. Terutama yang ini yang jualan aku ya guys, di support. Nanti lagi ada giveaway, kalian follow juga, dan ini email aku. Thank you so much, terima kasih, hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, memang Eci atau Dokter Desi tadi itu auranya, energinya selalu total. Apalagi kalau teman-teman semua tadi yang visit Instagramnya Desi di @desiesasr.
Itu ngelihat konten-kontennya jangan kaget ya, apalagi bapak-bapak ya. Iya, dan jangan lupa juga di glowgame.id, apalagi teman-teman semua yang Insta Story hari ini, jangan lupa di-tag karena ada giveaway dari Glow Game, dan jangan lupa juga di ST Yalan Bandung ya. Bukan begitu Bapak Egy ID-nya? Nah, Ya, jadi kita coba lihat nih dari beberapa pertanyaan. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi ada sebagian yang sudah ditanya ya, gitu. Nah, Ci, ada salah satu yang paling mungkin bisa jadi highlight, di mana untuk akhirnya bisa mendapatkan reach organik lebih banyak tanpa pakai iklan, dan sebenarnya untuk konten itu ada clue tertentu nggak, Dok? Untuk kita gunakan supaya misal kita posting video itu nggak di di 3 detik pertama, di skill 3 detik pertama. Jadi mungkin ada teknik atau trik-trik tertentu untuk akhirnya dengan cara organik reach out-nya itu bisa lebih besar lewat tools apa aja mungkin. Itu pertanyaan dari Yuka APN 2018. Silakan. Ya. Oke, Kak Yuka nih aku nggak tahu Kak Yuka jualan apa. Ini pengalaman aku ya. Sekarang tuh di TikTok. Pokoknya aku tuh lebih ke TikTok. Kenapa? Kalau mau viral, siapapun bisa viral di TikTok. Tadi dibilang kan power stop-nya di 3 detik pertama ya. Sebenarnya boleh lah agak salah sedikit gitu, nggak 3 detik, 8 detik pertama lah gitu. 3 detik mah baru mulai lagu jeng-jeng gitu guys. belum baru muncul doang 3 detik pertama mah. Jadi mungkin 8 detik pertama ya kita harus tahu nih, kalian tahu nggak sih kayak kemarin kan kasusnya almarhumah Vanessa Angel kan, terus dia kan ribut nih bersiteru dengan adeknya tuh si Mayang, terus yang gitu, yang kayak gitu dia pokoknya soundnya kayak gitu. Kalian pakai sound apa yang lagi viral, jokes apa yang lagi viral, kita ngikutin nggak apa-apa tapi cepet. Hari itu lagi viral, hari itu kalian bikin. Nggak usah niat banget. Kayak maksudnya, gue nggak punya kamera yang profesional, aku nggak punya lighting yang bagus. Nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Orang mau lihat 8 detik doang. Itu. Jadi kalau di TikTok, cari yang lagi viral apa. Biasanya itu sering muncul di FYP kan. Kayak muncul mulu tuh videonya kayak gitu, kalian ikutin. Itu. Kadang trust me ya, percaya, aku tuh juga bikin konten di YouTube, aku bikin konten di Instagram, sering banget nih, aku udah niat pakai kamera profesional, aku udah niat bikin konten brainstorming 1 minggu nih, apa aja yang harus aku bikin gitu kan, edukasi, and then kayak udah niat segala macem lah, udah makeup cakep gitu ya ibaratnya, yang nge-likes ya Allah dikit banget gitu, padahal udah mati-matian gitu kan, udah di saat aku malah nggak mandi, misalnya iseng bikin konten jokes, tiba-tiba viral. Jadi itu nggak ngaruh, kalau kata aku ya, Kang Gasa ya. Yang ngaruh itu, apa yang lagi viral saat itu yang kita ikutin. Jadi jangan terlalu repot-repot, karena terlalu mikirin konsepnya harus mateng, kameranya harus bagus, bikin viralnya udah lewat. Kan kalau viral gitu paling minggu. Jadi itu, viral. Nah, kita coba speed question ya dari Marshanda. Ini lebih prefer TikTok atau Instagram, dan alasannya kenapa? Kalau untuk brand aku masih Instagram. Jadi tadi balik lagi Kang Gasa. Kalau Kang Gasa, banyak yang beli di mana? Di Instagram, fokus di Instagram seperti itu ya. Oke. Nah, kalau marketplace, kalau Glow Game sendiri, Shopee ya fokusnya. Kebetulan dua-duanya udah Shopee Mall, udah Tokopedia Mall, tapi yang paling banyak di Shopee. Oke. Nah, pertanyaan dari Rizky ABSP 2018. Waktu yang paling pas untuk kita posting supaya akhirnya tidak ganggu baik dari follower, tapi di sisi lain kita tetap eksis untuk di circle kita itu sehari berapa kali atau seminggu berapa kali dan jam berapa? Kalau misalnya ditanya banyaknya posting, makin banyak makin bagus karena algoritma Instagram tuh udah ngaco banget. Jadi kalau kamu sehari cuma posting sekali, belum tentu tuh teman-teman kamu yang padahal follow tuh ngelihat. Tapi kalau misalnya kamu
kali posting 5-10 kali, bisa jadi mereka nggak lihat 5-5-nya, nggak lihat 10-10, tapi salah satunya mereka lihat. Jadi range yang paling bagus nggak ada, makin banyak makin bagus. Untuk jam posting itu jam kita sholat, jam makan siang gitu. Jam kita sholat lah gitu. Maksudnya kayak zuhur, asar, maghrib, isya itu jam yang paling banyak trafficnya. And then kayak kita mau live ya, IG live atau Shopee live, itu juga sama, tergantung barangnya. Tadi aku bilang kalau kalian iseng ya, coba deh 12 kalian lihat jam 12 malam tuh orang masih jualan loh di Shopee Live. Luar biasa kan? Karena masih pada banyak yang insom, masih pada terutama fashion, gamis kayak gitu. Itu mereka jam 12 malam. Jadi tergantung barangnya. Kalau ibu-ibu nih misalnya yang jualnya barangnya kayak gayung atau ember atau perlengkapan rumah tangga, biasanya jam 11 siang. Karena mereka lagi ngaso, udah beberes gitu. Dari Bayu ABSP 2018 ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena pertanyaannya banyak banget sih. Marketing promosi yang harus dialokasikan berapa persen kira-kira dari omset atau dari profit? 20%. Percentage. Berapa? 20% aja. Oke, omset. Iya, dari omset. Iya. Terus dari Aulia, MSD MA 2020, apa variabel yang harus diperhatikan sebelum kita coba endorse seseorang influencer? Oke, caranya kan pasti sebelum, misalnya barangnya skincare, kalian harus lihat dulu dong, misalnya kalian targetingnya beauty influencer. Kalian sekarang tuh banyak aplikasi dan website yang bisa ngelihat engagement rate. Tahu kan engagement rate? Nah itu kalian cari kalau di atas 2,7% tuh udah bagus, kalian bisa endorse gitu. Dari situ aku. Oke. Dari Januar. Oke, dari Januar ABSP 1 2019. Gimana cara ngikutin zaman yang semakin digital dan bagaimana cara kita bisa membau di dalamnya? Seperti dokter tadi di Twitter, di TikTok, di Instagram, tentunya bisa beradaptasi secara cepat. Aku cuma main Instagram doang sama TikTok, guys. Jadi kalau yang lain-lain lagi hits di Twitter, itu tuh aku banyak tanya sama orang yang bukan umur aku. Kalian tuh nggak tahu, ini umur aku sama Kang Gasa sama nih. Aku nggak tahu orang yang di atas tuh sukanya apa Facebook. Yang di bawah aku lebih-lebih aku nggak tahu sukanya apa Twitter. Terus aku males main Twitter. Kamu nggak usah main Twitter ya. Udah cari orang yang bisa main Twitter. Karena aku nggak main Twitter. Jadi banyak tanya. Habis pertanyaan ini kita coba undang Bu Aisri Nuraini yang udah hands on untuk tanya langsung ya. Ibu Aisri, apa kabar? Oke, sambil menunggu Ibu Aisri, kita ada pertanyaan lagi dari Juandi ya di Sukabumi. Bicara di kedai Pujasera dan aneka makanan nih. Karena beliau bergerak di penyewaan kedai Pujasera dan aneka makanan. Mohon masukannya, gimana usahanya bisa dikenal di wilayahnya. Ini pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Biar dikenal di daerah, yaitu kalau biar viral, Ci. Ngundang lu mungkin ya, Ci. Untuk bikin konten di sana. Tapi tetap sih Ibu jangan ini ya, jangan mikirnya tuh langsung jauh dulu, at least tetangga dulu nih gitu. Kalau Ibu aktif di pengajian, kalau Ibu aktif di komunitas apa, masuk di situ, dan tadi ya harus mau dulu berbagi-bagi, nanti insya Allah ya kalau kayak gitu-gitu tuh langsung dikenal. Maksudnya langsung jadi bahan omongan yang bagus ya, kayak ini ibunya baik ngasih ini enak gitu, karena kan dikasih ya tuh ya namanya juga. Jadi yang penting di sekitar dulu, karena ini makanan kan, atau misalnya barang homemade gitu tuh agak food susah. Court, ya. Nggak ada brandnya gitu. Gitu Bu, kalau kata aku ya. Se-RTW dulu gitu. Jadi selain mungkin ada tools marketingnya, sosial media, juga kalau bisa ya tadi konsumen datang dengan dia posting, terus dapat mungkin diskon atau dapat produk gratis dari food court-nya ya. Selain tadi diinformasikan Dr. Desi bahwa ada beberapa kolaborasi ya dengan produk-produk sejenis ataupun bundling ya. Iya benar Bu, diskonnya harus agak lumayan gede. Kalau ngundang-ngundang orang itu belum tentu datang nanti. Maksudnya ngundang influencer itu belum tentu, apalagi lagi pandemi kan.
Betul. Selain tentunya konsep dari tempatnya juga mungkin menarik ya, Desi ya.